Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 dalam mata kuliah akuntansi keuangan syariah akan membahas murabaha dalam presentasi kali ini. Kegiatan jual beli adalah hal yang umum dilakukan di Indonesia karena mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Salah satu bentuk jual beli yang populer adalah jual beli tidak tunai. Jual beli tidak tunai adalah transaksi dengan barang diterima pada saat akad dan pembayaran tertunda sesuai kesepakatan bersama. Biasanya hal ini dilakukan oleh pihak bank dan pembeli. Kegiatan jual beli diatur dalam syariah Islam. Salah satu akad yang sering dilakukan dalam jual beli adalah murabaha. Murabaha adalah suatu akad yang menjalankan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabaha dilakukan oleh bank syariah dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah untuk dijual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati. Proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Jadi, skema dalam akad ini adalah transparansi antara penjual dan pembeli. Lalu, menurut Wiroso dalam bukunya Jual Beli Murabaha, murabaha didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjual barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabaha adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Sedangkan dalam peraturan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad murabaha adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Lalu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, murabaha adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Lalu syarat dan ketentuan dalam murabaha. Yang pertama, transaksi dilandaskan berdasarkan kemampuan diri sendiri. Akad yang dilakukan harus bebas dari riba. Yang kedua, bank wajib menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan hutang, terutama jika pembelian dilakukan dengan hutang. Yang ketiga, bank menjual barang kepada nasabah sesuai harga pokok dan keuntungannya. Yang keempat, nasabah membayar sesuai kesepakatan. Kelima, bank dapat mengadakan perjanjian khusus tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keenam, bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Ketujuh, adanya ijab kabul. Untuk rukun dalam murabaha, yang pertama harus ada penjualnya atau bai. Yang kedua harus ada pembeli. Yang ketiga, pembeli harus mempunyai modal atau uang. Yang keempat, adanya objek jual beli. Yang kelima, harga atau saman. Harga harus dilakukan transparan oleh pihak bank kepada pembeli. Lalu yang terakhir adanya ijab kabul, dan ijab kabul juga harus bebas dari riba. Sedangkan landasan hukum pada transaksi murabaha yang berasal dari Al-Quran terdapat dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu terdapat dalam surat keempat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kegunaan murabaha. Murabaha dapat digunakan sebagai pemenuhan modal usaha, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah dengan angsuran maupun pembiayaan kendaraan. Dan murabaha juga dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produksi seperti pembelian mesin produksi dan alat-alat perkantoran. Cara dan proses pembayaran murabaha serta jangka waktu pembayaran transaksi
bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kelebihan murabaha. Murabaha memiliki beberapa kelebihan, di antaranya keuntungan diketahui dan disepakati pada awal transaksi, yang kedua keuntungan bersifat tetap tidak dapat diubah, dan yang terakhir transaksi murabaha yang dilakukan secara kredit dianggap memiliki resiko yang lebih rendah. Selanjutnya, keunggulan murabaha. Murabaha memiliki beberapa keunggulan, di antaranya memiliki tingkat risiko yang rendah, transaksi yang transparan, memprioritaskan keuntungan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, serta lembaga keuangan syariah menggunakan akad murabaha untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan konsumtif seperti pengembangan UMKM, pembelian rumah, dan lain-lain. Jenis-jenis murabaha. Murabaha dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu akad murabaha dengan pesanan. Akad murabaha dengan pesanan yaitu proses di mana saksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli. Pesanan ini dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Jika pesanan mengikat apabila dibatalkan, maka tetap memerlukan pembayaran, dan jika tidak mengikat apabila dibatalkan tidak memerlukan pembayaran. Dan jika nilai barang menurun sebelum akad, maka penurunan nilai akan menjadi tanggung jawab penjual. Yang kedua yaitu akad murabaha tanpa pesanan, yaitu penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu. Dan akad murabaha tanpa pesanan bersifat tidak mengikat. Tata cara penggunaan akad murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan cara harga perolehan barang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati, dengan syarat penjual harus memberitahukan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam akad murabaha, barang atau objek akad harus diserahkan di awal, pembayaran dalam akad murabaha bisa dilakukan secara berangsur, serta akad murabaha kegunaannya lebih luas daripada dua akad lainnya seperti salam dan istisna. Contohnya adalah pembiayaan modal kerja, pembelian suatu barang, pembiayaan untuk membangun rumah, dan lain-lain. Berikut adalah contoh soal murabaha. Yang pertama yaitu uang muka murabaha. Uang muka murabaha adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli suatu barang. Pengakuan dan pengukuran uang muka murabaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka murabaha diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran bagian dari pokok piutang murabaha. Dan yang terakhir, jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah. Berikut adalah contoh soal uang muka murabaha. Pada tanggal 1 April, Bank Syariah Bersama menerima pembayaran uang muka sebesar 50 juta dari Fulan sebagai tanda keseriusannya untuk memesan barang kepada BSB berupa mobil Toyota. Atas transaksi ini, BSB melakukan pencatatan sebagai berikut. Kas atau rekening atas nama Fulan didebit sebesar 50 juta, serta hutang uang muka murabaha dikredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, tanggal 6 April 2019, BSB menyerahkan barang pesanan kepada Fulan. Atas kesepakatan ini, transaksi murabaha dijurnal sebagai berikut. Hutang uang muka murabaha didebit sebesar 50 juta, serta piutang murabaha dikredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, jika tanggal 6 April 2019 Fulan membatalkan pembelian barang kepada Bank Syariah, dan atas pemesanan barang ini Bank Syariah telah mengeluarkan biaya sebesar 5 juta, maka jumlah transaksinya adalah sebagai berikut. Hutang uang muka murabaha debit sebesar 50 juta, biaya pemesanan murabaha dikredit sebesar 5 juta, dan kas atau rekening atas nama Fulan dikredit sebesar 45 juta. Selanjutnya, akad murabaha atau penyerahan barang. Setelah barang yang dipesan nasabah telah disiapkan oleh bank syariah, maka hal berikutnya adalah akad dan penyerahan antara bank nasabah. Dalam akad murabaha disepakati 1. Harga jual aset murabaha. 2. Harga beli aset murabaha. 3. Margin keuntungan. 4. Jangka waktu angsuran. 5. Lainnya. Saat akad, piutang murabaha diakui sebesar harga jual aset yaitu harga perolehan ditambah keuntungan. Keuntungan yang disepakati dapat diakui dengan cara 1. Diakui saat penyerahan barang. Hal ini dilakukan jika resiko penagihan piutang murabaha relatif kecil. Yang kedua, diakui secara proporsional sesuai dengan kas yang diterima dari tagihan piutang murabaha. Hal ini dilakukan jika penagihan piutang murabaha relatif besar. Ketiga, diakui saat seluruh piutang murabaha telah ditagih. Hal ini dilakukan jika penagihan piutang murabaha relatif besar.
adalah contoh penjurnalan untuk akad murabahah pada saat penyerahan barang. Pada tanggal 1 April 2019, disepakati akad murabahah antara Bank Syariah bersama dengan Fulan untuk pembelian mobil Toyota dengan rincian sebagai berikut. Harga jual 240 juta, harga perolehan 180 juta rupiah, margin atau keuntungannya sebesar 60 juta rupiah, dan jangka waktunya selama 1 tahun atau 12 bulan. Metode pembayaran yang digunakan adalah angsuran, biaya administrasinya sebesar 1.500.000. Selanjutnya, jurnal transaksinya adalah pada tanggal 1 April 2019 dicatat piutang murabahah pada debit sebesar 240 juta, margin murabahah yang ditangguhkan dicatat pada kredit sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya, di tanggal 1 April 2019 dicatat juga persediaan murabahah pada kredit sebesar 180 juta, lalu kas atau rekening atas nama Fulan pada debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan administrasi pembiayaan pada kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pembayaran angsuran murabahah. Setelah akad dan barang sudah diserahkan kepada nasabah, maka nasabah wajib melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pada bank syariah, transaksi murabahah selalu dilakukan secara tangguh, baik dengan angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Perhitungannya berdasarkan kesepakatan dalam akad murabahah antara Fulan dan bank syariah bersama adalah jangka waktu murabahah 24 bulan dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Maka, tanggal 1 Mei 2019, Fulan melakukan angsuran pertama sebesar 20 juta dengan rincian angsuran pokok sebesar 15 juta dan margin sebesar 5 juta. Ikut tabel angsurannya, yaitu angsuran diawali dengan sisa pokok sebesar 180 juta dan sisa marginnya 60 juta. Pada angsuran pertama, total angsurannya sebesar 25 juta, pokoknya 15 juta, dengan detail pokok 15 juta, margin 5 juta, lalu sisa pokoknya itu sebesar 165 juta dan sisa marginnya sebesar 55 juta. Polanya terus berlanjut sampai ke pembayaran terakhir, yaitu angsuran ke-12. Lalu di jurnal dengan cara kas atau rekening atas nama Fulan pada debit sebesar 20 juta, lalu piutang murabahah sebesar 20 juta pada kredit dicatat pada tanggal 1 Mei 2019. Lalu pada tanggal 1 Mei 2019 juga, margin murabahah yang ditangguhkan dicatat pada debit sebesar 5 juta dan pendapatan margin murabahah sebesar 5 juta dicatat pada kredit. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 1 dengan topik murabahah. Terima kasih.